Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita boleh diberkati dengan firman Tuhan, dan kembali kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema khotbah saya akan bicara mengenai menekuni hari-hari di dalam Tuhan. Menekuni hari-hari di dalam Tuhan. Sebelum saya berdoa, sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur jikalau di hari ini kembali diingatkan akan firman-Mu, oleh firman-Mu untuk kami mengenal, mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami adalah disebut sebagai orang-orang yang setia. Pimpin seluruh bagian kami dengan hikmat surgawi. Ajar kami dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera kembali. Tema pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bicara menekuni hari-hari di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah di antara kita ada yang sangat spesifik untuk melihat, untuk menekuni hari ininya kita? Saudara, kita hari ini bicara bukan hari esok. Jadi saya tidak bicara untuk hari esok, saya hanya bicara untuk hari ini. Apakah hari ini akan diberlalukan begitu saja? Ini pertanyaan besar bagi setiap kita. Seringkali kita menganggap remeh soal hari ininya kita. Iya kan? Padahal hari ininya kita menentukan hari esok kita. Jikalau engkau meremehkan hari ini, tidak ada hari esokmu. Itu sangat jelas Bapak Ibu. Jadi setiap kita jangan sampai hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai hari ini lalai begitu saja. Hari ini Bapak Ibu harus mengambil keputusan dalam kebenaran, dalam pertobatan, dan di dalam kegenapan apa yang Bapak Ibu sudah nasarkan. Sebab hari ini ada perhitungan yang sangat penting bagi setiap kita. Ya kan? Camkan baik-baik. Bahwa hari inimu itu adalah hari penentuan, saudaraku, yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, dan Anda harus bertindak, harus berbuat sesuatu yang penting menurut dirimu dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya bicara, tidak ada bicara hari esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali Bapak Ibu beranggapan bahwa ada hari esok, masih ada hari esok. Itu ungkapan-ungkapan saudaraku yang melalaikan akan hari ini. Bagaimana kau bisa peduli akan hari esok, sedangkan kau sangat tidak peduli akan hari ini? Jadi saudaraku, jangan menunda-nunda kalau yang dinamakan itu pertobatan. Jangan menunda-nunda kalau apa yang disebut itu perbuatan baik. Yakobus 4 ayat 17, jika engkau tahu itu berbuat baik, dan engkau tidak melakukannya, atau engkau melewatkan begitu saja, engkau berdosa. Jangan bercanda saudaraku dengan hari ini yang terus beranjak. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, sampai 24 jam, kita apa yang perbuat saudaraku. Saudaraku, yang pertama kita akan bicara adanya hari ini. Kita ambil dalam Ibrani 4 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya saudaraku saya akan menjelaskan adanya hari ini Bapak Ibu itu bukan kebetulan. Adanya hari ini adalah karena kegenapan. Tuhan taruh kita di hari ini sebagai yang mana untuk kita mengambil keputusan, kita merespon firman Tuhan atau tidak. Penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lalai akan hari ini. Ibrani 4 ayat 7 sampai 13. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas,
pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia untuk suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu bukanlah macan ompong. Firman Allah itu bukanlah macan kertas. Firman Tuhan Allah itu berkuasa. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah itu terdiri bukan dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Jadi firman itu akan berkuasa dan presisi Bapak Ibu dilakukan pada hari ini. Dan tidak ada penundaan-penundaan lagi jika hari ini akan berlangsunglah dia. Nah, di sini kita meresponnya bagaimana tentang adanya kita di hari ini. Adanya kita di hari ini adalah Bapak Ibu harus membuat keputusan. Bukankah hidup ini adalah sebuah keputusan yang Bapak Ibu ambil dan akan berakibat? Itu terjadinya nilai tabur tuai Bapak Ibu. Jika engkau mengambil keputusan salah, engkau akan menuai celaka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda tidak bisa berkelit, dan Anda tidak bisa berlindung atas nama anugerah. Iya kan? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi hari inimu itu teramat penting Bapak Ibu. Jadi hari inimu itu Anda membuat keputusan. Pada hari ini, apabila engkau mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Jangan firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Tidak ada yang bisa luput dari nilai pedang roh ini Bapak Ibu. Pedang firman Tuhan ini. Jadi apakah Bapak Ibu masih mau menunda soal hidup dalam kekudusan? Soal hidup di dalam kebenaran? Soal hidup dalam pertobatan? Pikirkan baik-baik. Jangan berpikir masih ada hari esok. Manusia seperti uap. Hari ini juga engkau akan mati. Engkau tidak bisa lari dari situ. Hari ini juga engkau akan dicabut nyawamu. Engkau tidak bisa lari dari hal itu. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Kalau kita terlambat Bapak Ibu, kita ada di alam kekal yang sangat menderita. Makanya di sini firman Tuhan pada hari ini, bahkan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan apa-apa, kita mau memutuskan apa. Jangan Bapak Ibu biarkan hari ini berlalu begitu saja. Jangan Bapak Ibu melalaikan hari ini yang Tuhan sudah taruh hidupmu. Hidup ini bukan kebetulan, saudara. Kita tidak bisa hidup dari kebetulan kepada kebetulan. Hidup kita itu adalah dari kegenapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa dan pasti Bapak Ibu. Iya kan? Jadi mau kemanapun Anda lari, tidak bisa luput dari kuasa firman. Sungguh besar kalau engkau melakukan nilai yang benar di hadapan Tuhan, layak menerima upah. Tapi sungguh sangat menderita jika engkau melakukan hari ini perbuatan dosa. Jadi di sini kita mempresisikan diri, hari ini kau ingin buat apa? Anda ingin buat apa? Jika hari ini Anda ingin buat dosa, jika hari ini engkau sedang merancangkan yang jahat, dibatalkan hari ini. Detik ini juga Bapak Ibu. Jangan main-main. Jikalau hari ini engkau ingin bercerai, batalkan. Engkau harus berdamai.
Jikalau hari ini kau ingin menyakiti hati orang, kau harus batalkan. Hari ini adalah hari baik bagi setiap kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh hari ini putuskan Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh saya berkata kepada Bapak Ibu, jangan lewatkan hari ini begitu saja, tanpa engkau mengambil keputusan yang benar, tanpa engkau mengambil keputusan yang baik. Hari ini waktu yang Tuhan beri kesempatan. Jangan mungkin detik kemudian, menit kemudian, saudaraku, kita akan tiada. Dan hari ini Bapak Ibu, saya berharap, sungguh-sungguh saya berharap Bapak Ibu, ambillah keputusan yang benar. Senangkanlah hati Tuhan. Dan menjadilah manusia baru Bapak Ibu. Tinggalkan hal yang lama yaitu dosa. Hari ini kau ambil keputusan bertobat Bapak Ibu. Bukan kebetulan saya berkhotbah di depan Bapak Ibu. Bukan kebetulan hari ini kau mendengar khotbah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Adanya hari ini adalah hal yang baik. Kalau masih ada hari ini, kita adalah masih diberi kesempatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan. Sekali lagi saya bicara, jangan sia-siakan hari ini. Mari kita benar-benar berubah, berbalik 180 derajat. Kita berpikir hal yang benar, hal yang kudus, hal yang benar-benar Tuhan suka. Jangan sampai berlalu begitu saja. Kalau engkau sudah melalukan hari ini begitu saja, engkau akan menyesal yang tiada taranya. Penyesalan tidak ada gunanya Bapak Ibu dalam hal ini. Hari ini, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, bertobatlah. Akui dosamu. Hari ini di hadapan Tuhan kau akui dosamu. Maka hidupmu benar-benar akan berubah Bapak Ibu. Akan Tuhan ubahkan karena Dia itu adalah Allah yang setia dan adil. Hari ini saya sangat berharap Bapak Ibu melakukan yang baik, mengambil keputusan yang sangat penting untuk keputusan hidupmu. Hari inilah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudaraku, yang kedua adalah akan hari ini. Akan hari ini, apa yang akan kita lakukan? Atau lebih tepatnya, akan apa yang Tuhan perbuat untuk hari ini. Jangan kita berpikir hari ini Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, Tuhan sudah berbuat banyak atas kita Bapak Ibu. Waktu kita tidur semalam pun Tuhan jaga kita. Allah Israel tidak pernah tertidur. Tuhan melindungi kita. Bahkan waktu tidur pun kita diberkati. Jangan kita berpikir, hari ini Tuhan tidak berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan sudah berbuat banyak bagi setiap kita. Kalau hari ini saya boleh bernafas, itu Tuhan sudah berbuat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita hitung secara spesifik Bapak Ibu, wah nggak bisa terhitung. Kita untuk membayar kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita ada dalam detik ini saudaraku, itu perbuatan Tuhan yang sangat amat mulia, yang sangat amat besar bagi setiap kita. Tuhan menjaga dan tidak pernah Allah kita tertidur dalam sedetik pun. Jadi kita lihat saudaraku akan hari ini. Akan hari ini di Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, hari ini Tuhan mendandani rumput di ladang. Iya kan, yang esok akan dibuang ke dalam api, terlebih lagi kepada kita. Saudaraku, hari ini Tuhan telah mendandani kita. Tuhan sudah berbuat banyak memelihara kita. Tuhan sudah berbuat kasih bagi setiap kita. Jangan kita pikir bahwa kita punya Tuhan-Tuhan yang hampa. Saudaraku, Salomo yang begitu luar biasa kekayaannya, pakaiannya tidak ada yang sebagus rumput bunga bakung di ladang, saudaraku. Hari ini jika Tuhan mendandani rumput yang esok hari akan hangus, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ada yang merasa diabaikan Tuhan. Jangan ada yang merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan ada yang merasa dibiarkan Tuhan. Tuhan sangat amat menghargai hari-harimu.
Tuhan sangat amat bertindak akan hari-harimu, melindungi, memelihara, menjamin dengan seluruh kekuatannya bagi setiap kita. Apakah Bapak Ibu mau pungkiri hal ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sekarang saya lagi berpakaian batik. Iya kan, saya anggap ini pakaian ini bagus sekali Bapak Ibu. Iya kan, dari sutra. Jadi saudaraku saya melihat mengandung keemas-emasan saudaraku berkeriap. Iya kan saudaraku, ada gemericik semacam sinar-sinar kecil-kecil. Itu indah sekali saudaraku. Ini dari siapa? Ini dari Tuhan. Ini perbuatan Tuhan. Kita hari ini ada ini karena Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita bosan-bosan mengucap syukur. Iya kan, di dalam segala hal. Jangan ada kepikiran bahwa Tuhan tidak setia. Jangan ada kepikiran bahwa Tuhan meninggalkan kita. Engkau terlalu menghina kasih Tuhan. Engkau terlalu menghina kesetiaan Tuhan. Kalau engkau berpikir Allah sudah meninggalkan kamu. Kenapa Bapak Ibu saya berkata demikian? Sebab saudaraku saya sering kali mendengar keluhan dari jemaat. Pak Pendeta, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Itu satu pemikiran tidak bagus Bapak Ibu. Itu satu pemikiran dari si jahat. Supaya engkau apa? Supaya engkau berkhianat. Supaya engkau tidak setia. Jangan pikir itu. Pikirkanlah nilai-nilai perkara yang di atas. Tuhan itu setia Bapak Ibu. Dia selalu menyediakan hidangan kepada setiap kita. Dan Tuhan sangat menjamin hidup kita Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan sudah berbuat banyak. Saudaraku, terus perbuatan-perbuatan Tuhan selalu kita ingat. Sehingga kita ingat akan kasih-Nya, akan nilai El Shaddai. Yang Tuhan itu memelihara kita, memeluk kita. Sebagaimana seorang bayi dipelukan ibunya. Terjaminlah hidupnya akan kehangatan. Terjaminlah hidupnya akan nilai-nilai makanan. Terjaminlah hidupnya akan nilai-nilai pakaian, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga. Engkau biji mata Tuhan. Hari inimu adalah karena Tuhan. Dan untuk itu, kita hari ini akan selalu mempermuliakan Tuhan. Akan selalu memuji Tuhan. Akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak bisa kita lewatkan hari ini begitu saja. Atau tidak bisa kita lewatkan hari ini berlalu begitu saja. Saudaraku, sangat disayangkan apabila hari ini engkau abaikan. Justru di hari ini kita melihat kesetiaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat keadilan Tuhan, melihat keputusan Tuhan bagi setiap kita. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga akhirnya akhir hari ini. Saudaraku, ada akhirnya. Hari ini ada akhirnya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Kita lihat saudaraku di Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan, hari ini juga Bapak Ibu. Iya kan? Engkau akan bersama-sama aku di taman Firdaus, di dalam Firdaus. Jadi saudaraku, Tuhan tidak menciptakan nilai-nilai yang akan datang akan keputusan yang sangat penting. Seringkali saudaraku, kita ini berkesan mengulur waktu. Ya kan, seringkali kita berkesan itu menunda-nunda saudaraku untuk dalam hal seketika dalam bertobatnya kita. Masih ada waktu nanti, Pak, saya bertobat. Nanti saja, Pak, kalau saya sudah tua, saya bertobat. Saudaraku, itu orang tidak bijaksana, Bapak Ibu. Apakah engkau tidak tahu manusia itu seperti uap? Tuhan sendiri mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bukan nanti, bukan akan datang, tapi hari ini juga Bapak Ibu. Itu keputusan mutlak sebab Yesus adalah Tuhan. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu. Janganlah memberi kesempatan keraguan-raguan itu muncul
akibat karena engkau menunda-nunda nilai tindakanmu yang sangat penting dalam pertobatan. Saudaraku, kisah ini Bapak Ibu tidak asing lagi, bukan? Ini orang yang disalib di samping Yesus. Iya kan? Tuhan tidak mengatakan nanti ya aku akan bersama kamu. Enggak, hari ini juga Bapak Ibu. Sebab hari ini juga mereka mati Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati dan orang yang di samping disalib pun mati. Dan seketika tidak ada penundaan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, akhir hari ini tuh sangat penting. Akhir hari ini tuh ada. Jangan lagi menunda-nunda saudaraku. Alangkah Anda tidak bijaksana. Saudaraku, ada gak di Alkitab? Ya, nanti engkau akan aku sembuhkan. Iya kan, lusa engkau akan aku pulihkan. Iya kan, nanti aku akan berkati. Ada begitu? Tidak ada, saudaraku. Hari ini juga imanmu yang menyelamatkanmu. Hari ini juga pendarahan wanita itu berhenti. Hari ini juga, saudaraku, Tuhan memberkati. Akhir hidup hari ini itu ada. Sungguh amat ada, Bapak Ibu. Ya kan, jadi jangan sampai kita mengulur-ulur waktu, Bapak Ibu. Hari ini juga, iya kan saudaraku, akhir hidup kita akan sampai. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk menunda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga engkau akan bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini penentuan. Tanda Yesus punya kuasa dalam perkataannya. Tanda Yesus punya nilai-nilai yang luar biasa dalam perkataannya. Jadi apabila Bapak Ibu mengabaikan perkataan Tuhan, baik satu kata pun, Bapak Ibu akan mengalami penderitaan yang amat dalam. Dan kala akhir hari inimu, engkau berlalu begitu saja, engkau akan menderita dalam sepanjang hidupmu yang tidak ada lagi kurun waktu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini itu penting. Adanya kita hari ini itu karena Tuhan. Akannya hari itu karena Tuhan juga, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, ada akhirnya juga. Akhir hari ini, Tuhan yang menentukan. Kita akan bersama-sama di Taman Firdaus. Di sorga yang mulia. Jadi saudaraku, itu alur hidup kita. Itu adalah kepastian hidup kita. Itu adalah kemenangan hidup kita. Apakah Bapak Ibu mau menunda dalam hal ini? Ambillah keputusan hari ini. Hari ini, engkau amat penting di hadapan Tuhan. Keputusanmu Tuhan hargai Bapak Ibu hari ini. Jikalau engkau menunggu besok, jangan menyesal apabila selesai akhir hari ini engkau tiada. Dan tidak ada lagi waktu dalam pertobatan. Jangan main-main Bapak Ibu. Hari ini terlebih lagi adalah hari Minggu, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Hari yang amat penting. Hari yang penting itu bukan hanya hari lahirnya kita, hari ulang tahun kita. Hari pentingnya kita bukan hanya hari-hari pertobatan kita. Ya, dalam artian kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Hari kematian kita itu juga penting Bapak Ibu. Jadi hari-hari yang dalam hari ininya kita jangan sampai kita lalui begitu saja. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan lupa hari ini bertobat. Hari ini menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini juga saya ingin untuk berdoa bagi Bapak Ibu. Aminkan apa yang untuk kita hari ini terima dari Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini kami tidak mengeraskan hati kami. Hari ini juga kami mengaksep, menerima akan firman-Mu, pengajaran-Mu, teguran-Mu, nasihat-Mu. Untuk hari ini juga kami bertobat. Hari ini juga kami menyadari akan kesalahan kami. Kami tidak akan tunda Tuhan. Hari ini, detik ini,
Kami minta ampun, kami bertobat. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan. Hari ini juga mereka mengambil keputusan yang penting dalam hidup mereka. Hari ini juga mereka menyatakan dirinya untuk hidup dalam menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi hidup dalam berdosa. Tidak hidup lagi dalam berfoya-foya dalam kenajisan. Hari ini juga Tuhan, apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di sorga. Hari ini kami diberkati. Bukan nanti. Bukan akan datang. Tapi hari ini kami diampuni. Kami diberkati. Allah kami adalah Allah yang setia, yang berkuasa. Yang menentukan hari ini. Kami adalah sebagai umat kesayanganmu, biji matamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang akan menyertai kita dan selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sukses selalu. Haleluya. Amin.